Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan segala rahmat dan nikmat-Nya sehingga kita diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, serta diberi kesempatan pada kali ini. Yang saya hormati Ibu Dr. Detalia Nuriza Munahevi, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah dasar-dasar matematika pada program studi pendidikan matematika. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Meisya Anita Ardia Putri dengan NIM 25040200011 dari program studi Sarjana Pendidikan Matematika. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas proyek dari mata kuliah dasar-dasar matematika. Untuk yang pertama itu adalah menentukan permasalahan penarikan simpulan yang diikuti dengan langkah-langkah pembuktian. Nah, di sini saya lampirkan dua soal. Soal yang pertama itu mengenai penarikan simpulan dengan modus tollens, yang kedua ekuivalen. Oke, untuk soal yang pertama, premis pertama, jika Amin belajar, maka akan lulus. Oke, untuk premis kedua, Amin tidak lulus. Nah, dari kedua premis tersebut terdapat kesimpulan Amin tidak belajar. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita misalkan dari premis pertama, Amin belajar kita simbolkan sebagai huruf P. Lalu, akan lulus kita simbolkan dengan huruf Q. Sebagai huruf Q. Lalu, untuk premis kedua, terdapat Amin tidak lulus. Sebelumnya tadi, kita sudah menyimbolkan lulus itu sebagai huruf Q. Sehingga negasi dari Q itu adalah negasi Q. Negasi dari akan lulus itu adalah tidak lulus, sehingga negasi dari Q itu adalah negasi Q. Lalu kesimpulan dari kedua premis tersebut adalah Amin tidak belajar. Sebelumnya tadi kita sudah menyimbolkan bahwa Amin belajar sebagai huruf P, sehingga negasi dari Amin belajar adalah Amin tidak belajar, sehingga negasi dari P adalah negasi P. Ini juga termasuk modus tollens. Karena apa? Karena premis pertama, jika P maka Q. Lalu premis kedua, negasi Q. Maka kesimpulan yang didapat adalah negasi P. Seperti itu. Untuk soal yang kedua adalah ekuivalen. Tunjukkan bahwa P atau Q dan negasi P itu ekuivalen dengan negasi P dan Q. Nah, untuk menyelesaikan atau membuktikan bahwa P atau Q dan negasi P ekuivalen dengan negasi P dan Q, kita cukup mengoperasikan bagian yang kiri. Sehingga jika ekuivalen, kita akan memperoleh hasil negasi P dan Q. Nah, kita mulai operasikan. Kita ambil bagian kiri, P atau Q dan negasi P. Kita operasikan yang pertama menggunakan sifat distributif. Kita dapatkan P dan negasi P. P didapat dari sini dan negasi P atau kenapa simbolnya atau? Karena di sini juga atau, di dalam kurung itu atau, lalu Q dan negasi P. Kenapa di sini simbolnya dan? Karena di sini dan. Ini juga dan, karena di sini dan. Di sini atau, karena di dalam kurung atau. Jadi simbol atau ini sama dengan di dalam kurung. Tuh. Lalu yang kedua, menggunakan komplement. P dan negasi P, maka menghasilkan false. Ini menggunakan komplement. Atau kita turunkan yang ini, jadi Q dan negasi P. Lalu selanjutnya menggunakan identitas. False atau Q dan negasi P itu menghasilkan Q
dan negasi P. Jadi false-nya tidak perlu ditulis lagi karena menggunakan identitas. Lalu yang terakhir menggunakan sifat komutatif. Kenapa menggunakan sifat komutatif? Agar bentuknya itu sama dengan yang ini. Sehingga benar bahwa P atau Q dan negasi P itu ekuivalen dengan negasi P dan Q. Gitu. Itu untuk penarikan simpulan. Untuk selanjutnya, soal nomor 2, menentukan permasalahan terkait salah satu metode pembuktian yang diikuti langkah-langkah pembuktiannya. Nah, di sini saya sudah melampirkan soal. Gunakan induksi matematik untuk membuktikan bahwa pernyataan berikut berlaku untuk setiap bilangan asli N. 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah bla 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 ditambah 2N sama dengan N dikali N ditambah 1. Sebelumnya induksi matematik itu ada langkah-langkah pembuktiannya. Kita misalkan PN adalah pernyataan yang akan dibuktikan kebenarannya untuk semua bilangan asli N. Simbol P1 adalah pernyataan pertama, P2 adalah pernyataan kedua, dan seterusnya. Nah, pembuktian dengan induksi matematik menggunakan langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama, seperti yang saya sebutkan tadi, ditunjukkan P1 itu benar. Langkah kedua, diasumsikan, dianggap PK benar untuk suatu bilangan asli K, kemudian dengan menggunakan kebenaran PK tersebut, ditunjukkan bahwa PK plus 1 benar. Nah, kita selesaikan soal untuk metode pembuktian ini. Kita misalkan PN dari soal pernyataan nih. 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah bla 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 ditambah 2N sama dengan N dikalikan N plus 1. Jadi PN ini didapat dari pernyataan soalnya ini. Ini sama kayak ini. Lalu selanjutnya kita tunjukkan bahwa P1 itu benar. P1 sama dengan dari soal tersebut kita tahu bahwa P1 itu adalah 2. Maka kita peroleh 1, N-nya ini kita ubah menjadi 1 dari ini. 1 dikalikan 1 ditambah 1. Hasilnya 2, ini 2, ini juga 2. Maka jelas bahwa P1 itu benar. Lalu selanjutnya kita asumsikan PK benar untuk suatu bilangan asli K. Nah, berarti 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah bla 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 ditambah 2K sama dengan K dikali K plus 1 benar. Didapat dari mana? Karena kita asumsikan PK benar untuk suatu bilangan asli K. Maka dari N yang tadi awalnya N, kita ubah menjadi K. 2K, lalu ini hasilnya K plus 1. Ini yang tadi awalnya N menjadi K. Lalu ditunjukkan bahwa PK plus 1. Tadi yang awalnya K, kita ubah K menjadi K plus 1. Kita peroleh 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 2K. 2K-nya jangan sampai lupa. Nih. Ditambah 2K plus 1. 2K plus 1 sama dengan K plus 1 dikali K plus 1 ditambah 1. Satunya jangan sampai kelupaan. Benar. Nah, berdasarkan, ini tanda bintang ya, nih, berdasarkan diperoleh 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah bla 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 ditambah 2K ditambah 2K plus 1. Ini sama ya, sama yang ini itu sama dengan K dikali K plus 1 ditambah 2K plus 1. Nah, lalu kita operasikan bagian yang kanan saja. Ini kita kalikan pelangi menjadi K kuadrat ditambah K. K dikali K menjadi K kuadrat, K dikalikan 1 menjadi K. Ditambah sama
Seperti sebelumnya, ini juga dikalikan pelangi menjadi 2K plus 2. Lalu kita memperoleh hasil K kuadrat ditambah 3K. 3K dari mana? 1K ditambah 2K menjadi 3K ditambah 2. Lalu kita memperoleh hasil K plus 1 dikali K plus 1 plus 1. Nah, hasilnya akan sama dengan yang ini. Begitu. Jadi terbukti bahwa P K plus 1 benar. Sehingga berdasarkan induksi matematik dapat disimpulkan bahwa Pn 2 plus 4 plus 6 plus bla 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 plus 2N sama dengan N dikalikan N plus 1 benar untuk setiap bilangan asli M. Nah, untuk K dikali K plus 1 ditambah 2 dikali K plus 1 ini dapatnya dari mana? K dikali K plus 1 ini dapatnya dari sini. Jadi sini. Lalu, kenapa ini ditambah 2 dikali K plus 1? Karena supaya sama dengan ruas yang kiri. Ruas kiri ditambah 2K plus 1, maka ruas kanan juga ditambah 2K plus 1. Nah, seperti itu sehingga kita operasikan yang kanan, kita memperoleh hasil K plus 1 dikali K plus 1 ditambah 1 sama dengan ini. Jadi terbukti benar untuk setiap bilangan asli N. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.